Sudah nyala? Udah. Ini ada api-api unggun. Api-api unggun untuk menghangatkan suasana. Biasanya kan ada Koko Hendra di tengah-tengah. Kali ini dia lagi pergi. Lagi liburan ke Bali guys. Jalan-jalan. Jadi mohon maaf ya kalau yang pundit yang biasanya berisi penuh dengan knowledge tidak ada. Ya. Digantikan dengan tahu-tahu. Kita berdua. Kita berdua, lu bantu gua lah. Ya, pasti. Guys, jangan berharap banyak dari podcast kali ini ya. Jadi kalau kalian biasa menanti-nantikan pembahasan dari Koko Hendra ternyata nggak ada, ya udahlah. mohon maaf ya. Kita fun aja aja lah. Fun aja. Nanti ngobrol. Tim kita juga mainnya sama-sama aja gitu loh, lebih baik. Kenapa kita nggak berpodcast sama-sama? Iya. Apa kalian gitu ya? Oke, tahu. Jadi ada 2 topik penting yang mau kita bahas hari ini ya. Yang pertama preview match Manchester United versus Chelsea, match kelima di IPL. Dan yang kedua adalah desas-desus Amorim katanya bakal dikasih 3 kesempatan gini. Ya. Jadi melawan Chelsea di home, kemudian Brentford away. Sunderland home. Sunderland home ya? Home. Yakin lu? Yakin. Away gini lu? Home tuh. Home betul. Ya, jadi Chelsea, Brentford, Sunderland. Di atas kertas praktis yang berat Chelsea. Chelsea. Ya. Brentford juga kayak Nggak ada Wisa, nggak ada. Wisa pindah mana ya? Newcastle. Oh iya, Wisa Newcastle. Thomas Frank juga udah nggak ada. Bumo sudah kita ambil. Jadi seharusnya, tapi dia bisa sering Chelsea. Brentford. Iya. Jadi bukan lawan yang gampang juga. Kita mana sih? Menang mudah sejauh ini. Iya sih, benar juga. Lawan Grimsby kalah. Betul. Lawan Arsenal kalah. Ya, mainnya bagus. Lawan Fulham main bagus. 15 menit awal draw. Penalti Bruno gagal. Itu pun selesai kalah kita. Lawan Burnley harusnya draw. Tiba-tiba penalti terakhir. Yang amat pergerakannya amat tuh. Ya. Akhirnya golnya Bruno membalas kesalahannya di game Fulham dengan mencetak gol di game melawan Burnley ya. Ya. Dibantai City terakhir tuh yang jelek banget mainnya kemarin. Dibantai klimaksnya. Dibantai kemarin. Nggak karu-karuan kemarin. Jadi kita mau bahas apa dulu nih? Chelsea dulu. Jadi Chelsea secara head to head itu kita di home 5 pertandingan terakhir nggak pernah kalah tau. Bahkan di 12 pertandingan terakhir kita nggak pernah kalah. Di home. Di Leeds kan kalah. Enggak juga. Kalah juga. Enggak juga. 12 pertandingan terakhir di home lawan Chelsea, MU itu unbeaten juga. Terus gua cek ya, gua bukti. 5 kali menang, 7 kali seri. Tapi itu kayak nggak menunjukkan apa-apa ya buat kondisi sekarang. Karena MU selalu menciptakan rekor. Di FA Cup kalah. Ya FA Cup kan di IPL. Jadi di IPL 12 match belum kalah ya. Belum. Terus ya udah kayak walaupun ada statistik yang bagus gitu, kayaknya sih nggak menutup kemungkinan MU kalah ya. Kalau dilihat dari pertandingan MU kemarin plus Chelsea juga secara sejauh ini mainnya lumayan nih, oke. Si Cole Palmer udah balik, udah cedera kan? Udah cetak 2 gol udah nih setelah balik. Udah cetak 2 gol, kemarin Bayern Munchen juga cetak gol ya? Cetak gol juga, betul. Lawan Brentford juga cetak gol ya? Cetak gol juga, betul. Terus Joao Pedro-nya pas masuk juga, pas datang ke Chelsea juga langsung bagus ya. Berapa gol sih? 3 gol 2 assist ya? Ya pokoknya itulah. Terus pemain barunya apa yang lu demen? Siapa? Yang kayak Brazil juga. Oh iya, Estevao tapi katanya cedera, sakit. Oh, pantesan aja. Enzo juga ya? Kemarin Enzo main. Kemarin lawan Munchen makanya Estevao nggak main. Sama lawan Brentford kayaknya nggak main deh si Estevao. Terus tapi kalau Enzo aman ya? Enzo aman. Enzo dari itu play. Yang cedera itu Romeo Lavia. Enzo adalah Lavia ya? Masih ada Lavia, itu udah lama. Itu. Jadi ya, terus Amorim juga kemarin pas terakhir ngomong setelah pertandingan City juga dia tetap gue tetap bakal ngotot sama filosofi dia. Kalau lu nggak suka, ya udah keluarin gue aja katanya. Ya kan dia bakal tetap bersikukuh dengan. Dia bilang gitu ya? Iya. Pokoknya gue tetap pakai itu, bodo amat. Gue nggak mau tahu, gue cuma only one way itu doang ya, my way itu doang. Tetap berat sih. Kayak menurut gue sih, prediksi gue MU bakal kalah lagi sih lawan Chelsea ya. Kalau menurut gue kuncinya di 3 pemain depan nanti. Dengan tidak adanya Kunya. Kalau dia tetap mau ngotot mainin Sesko, mending Bruno yang dimainin di depan. Harusnya. Enggak, jangan dia ditaruh di belakang lagi. Harusnya. Jangan paksa amat di kiri lagi. Harusnya. Itu sudah kacau. Apalagi ingat kita tidak ada Dalo. Betul. Dalo masih cedera.
Oh, Dalot ya. Dalot masih cedera. Jadi jangan memaksa amat lu taruh kiri dengan nanti ujung-ujungnya lu geser Mazraoui ke kanan. Betul. Mazraoui ini lagi menurut gua belum siap untuk main di. Nggak bisa jadi wingback, belum siap. Apalagi dia habis cedera kan. Habis cedera, wingback yang butuh maju mundur terus secara apa ya, sering lah ya, maju mundur terus pasti ngaco sih, pasti hancur sih. Makanya kita keselnya sama Amorim kan kalau kita menganalisa waktu game lawan City itu kan kayaknya pure dia salah pemain. Salah pemain. Itu trigger awalnya. Akhirnya mereka kehilangan konsentrasi, kacau semua itu. Plus ganti pemain juga ngaco. Ganti pemain juga ngaco. Makanya. Terlalu telat ya masuk instruksi. Iya makanya itu dia. Nah ini Mon juga mencedera ya? Mon cedera. Ya pokoknya kalau emang dia, gua nggak tahu sih ya, Amorim kan batu ya. Kayak ini kelemahannya di pelatih kali ini. Nah, ya. Terus kelemahannya di batu nih, nggak mau adaptasi. Makanya kayaknya dia bakal bersikuku dengan formasi-formasi yang sama pas lawan City tuh, dimana Bruno sama Ugarte atau Casemiro. Depannya tetap kayak kemarin, siapa Sesko, Bumo, Amat. Sepertinya begitu, kalau menurut gua ya, prediksi gua karena dia batu orangnya Pak. Kalau memang kayak gitu ya berat Pak. Berat. Tapi nggak masuk akal sih ya. Maksudnya dia masa nggak bisa lihat ya. Oh mainnya udah hancur banget kemarin lawan City, tengahnya diobok-obok Pak, abis sama si Foden sama si Dorgu juga kan kalau Pep main-main kan dia mirip kayak mainnya Ten Hag ya, yang inverted winger gitu-gitu kan, itu kemarin kan abis banget tuh sama City kan, gagal tengah kita yang bolong, bener-bener bolong abis tuh, makanya itu dia, gua nggak tahu sih, seharusnya sih Amorim belajar ya, tapi mau belajar pun Bruno depan, tengahnya siapa? Ugarte Casemiro atau Casemiro Maino ya. Iya, Ugarte kok itu lebih make sense sih. Ugarte lagi turun juga soalnya. Iya, Ugarte juga lagi turun. Pokoknya kalau ya, menurutku sih itu formasi terbaik. Back udah pasti lah ya. Kiper aja Bahingdir. Back delete Euro Shaw lah. Let's say kayak gitu udah. Oke. Meskipun Shaw juga hancur banget ya. Kalah banget sama Haaland tuh. Terus 4 harusnya Dorgu Amat. Dorgu Amat sih, Maino Casemiro. Seharusnya. Bruno taruh depan, Bumo, mau Sesko mau Sisi terserah. Ya. Itu menurut gua pentingnya di situ. Ya harusnya begitu. Jangan sampai dia paksa Bruno Ugarte lagi. Logikanya begitu. Cuma gua nggak tahu dah. Semoga Pak. Itu kiper tetap Bahingdir tuh. Tetap lah ya. Udah nggak ada pilihan lain juga. Kemarin juga dia 3 gol juga bukan salah dia Pak. Bukan lah itu pure. Dan si Bruno pun kemarin setelah pertandingan lawan City dia katanya nyalain back kita loh. Seorang kapten loh Pak. Nyalain back kita? Iya. Seorang kapten loh bisa nyalain back Pak. Jelas-jelas dia sendiri juga hilang, nggak tahu kemana, nggak ada kabar aja. Maksudnya nggak kelihatan sama sekali mainnya. Dia bisa nyalain back loh. Katanya ya kali ini gara-gara ya back yang ngaco. Di media? Ya di wawancara Jo. Oh ya? Iya Jo. Makanya si Mark Wahlberg marah-marah. Ini kapten macam apa ini? Pokoknya jelekin lu ibaratnya jelekin Euro, jelekin Delete, jelekin Xiao sih emang pantas, tapi ya sebenarnya lu sebagai kapten kan lu nggak boleh ngomong gitu kan anjing lu. Anjing lu jadi backnya gimana sih? Anjing tuh siapa bangsa tuh kapten tapi lu juga nggak kelihatan mainnya. Terus bisa ngomong kayak gitu. Konyol Pak. Bruno menurut gua makin disrespect ya. Si Kin marah-marah kan? Tahu gak videonya yang Kin marah-marah itu? Yang marah-marah di itu ya? Intinya kayak kapten apa ini? Iya. Itu kayak yang lama ya, bukan? Baru. Setelah kalah itu sama City 3. Oh iya. Marah-marah lagi. Ya marah-marah lagi. Yang sama si siapa? Ian Wright ya kalau nggak salah. Oh iya. Marah-marah lagi. Oke. Karena itu. Ya, jadi ya kalau aku sih tetap intinya itu ya. Formasi kita tahu Amorim tidak akan ganti 3-4-3-nya. Akan ganti. Yang penting tinggal dengan terbatasan main yang ada. Ya. Kita tahu kita nggak punya Cunha sekarang. Dalo juga nggak available di kanan. Ya. Nah, Amorim sebagai pelatih harus fleksibel. Iya, jadi olahraga kan tetap ada risiko cedera kan. Ya. Makanya kita perlu lebih dari 11 pemain. Iya, lagian lu oke lah, lu batu dengan 3-4-3 tapi susunan pemainnya lu benerin lah. Iya. Ya nggak sih? Penempatan pemainnya itu loh. Udah ngaco di kemarin, udah diperbaiki lah, jangan diulangin lagi Pak. Kalau nggak sama aja itu minta dipecat tuh aja sama aja. Makanya. Kalau aku jujur udah seri aja nih, kalau nggak kalah Cuk. Nggak gua. Kayak kalah deh. Kayaknya kalah Pak. Berat. Ini biasanya kalau kita ngomong soal rekodnya MU nih, biasanya bagus nih.
besok pasti kalah Jo. Iya. Aku ya, kalah atau seri lah. Lu gimana kan? Kalah kayak semua pada pesimis gimana? Ini lagi-lagi kita kayak mengulang satu momen yang sama terus-menerus ya. Ada kalanya kita optimis, sekarang udah mulai kita pesimis. Iyalah lu, aduh kalau Palmer udah balik, tahu kalau Palmer juga salah satu pemain kuncinya Chelsea yang ini banget ya. Atau gue juga bingung kenapa Chelsea pemain barunya jadi semuanya. Aduh, sorry guys. Aku juga bingungnya gini sama Amorim. Aku merasa dia belum bisa memecahkan masalah apa ya bahasa kasarnya, ngenakin striker kita. Bola nggak pernah sampai ke Sesko. Sesko juga ujung-ujungnya bakal mirip kayak Holland mainnya tuh. Ayam lari tanpa kepala pak. Ya walaupun lari sini. Walaupun kalau kita lihat ya kemarin itu dia nahan bola lebih bener lah. Ya memang. Ya dia teknik nahan bolanya makan badan lawannya lebih bener lah. Cuma ya nggak ada efek apa-apa juga. Dia ada shoot on goal nggak kemarin di City? Ada nggak ya kemarin? Ada kayak sekali ya. Oh ada yang pelan ya? Ada kan shoot on goal? Ada. Kok Sesko? Ada. Sesko ada. Ada ya. Ada yang pelan ya kayaknya ya. Yang pelan gue sih, yang di pressing pelan ya. Ya, yang bahaya kan cuma Bumo kan. Berapa kali Bumo aja kan yang 2 kali kalau nggak salah. Gol ya. Ya. Aku menurut gini, kita udah beli striker kan mahal ya, 70 juta, 80 juta. Ya lu etis ya, standarku ya, 1 match. Lu minim ada 3 tendangan gawang. Kayak Isak kemarin ya, lawan Atletico Madrid. Meskipun dia baru main di Liverpool ya kita nggak usah ngomong Liverpool, tim superior lu gampang main di sana ya nggak bisa gitu juga. Terlihat nyaman Pak, Isak Pak. Iya. Dan ada beberapa shot meskipun memang belum cetak gol. Iya. Ya kalau kuncinya menurut gua yang bisa ngumpan bagus di tim kita siapa ya? Bruno kan? Dorgu sebetulnya cukup oke lah. Dorgu juga belakang ini gue crossing juga asal ke tengah doang ya. Bruno kan tetap selalu dari tengah tau. Kita punya crossing dari wing. Iya paham, tapi Bruno kalau di belakang itu juga lu mau umpan apa namanya? Trupasnya juga nggak jalan kan? Iya. Ya lu kalau maju ke dia di kiri misalnya, dia kan bisa ngumpan kan? Iya. Ya jadi kemungkinan striker kita bisa nyetak gol lebih gede lah dibandingkan kalau Bruno di belakang, yang di tengah tuh Bumo sama Diallo yang kayak crossing juga biasa aja. Kurang kan sebenarnya. Cuma dulu Diallo tuh orang yang bagus mana crossingnya, winger. Dorgu biasa-biasa aja. Ya kalau sama di besok Bruno main di tengah lagi ya menurut gua sama aja sih, nggak bakal ada kasih crossing yang bagus juga buat striker kita, percuma. Jadi ya tergantung Amorim lah. Susunan main lu kalau menurut lu? Lu bikin siapa main lagi nggak? Back dulu deh. Gue mendingan ini kayak Brigade, Mas Rowi yang di kiri ya. Mas Rowi, ya di back di kiri. LCB. Euro. LCB di Euro malah tadi. Kalau Mas Rowi di kanan, LCB Euro pasti. Bukan Shaw ya, LCB. Oh enggak, maksudnya Shaw lu main. Kalau Shaw nggak main. Euro di kiri. Euro kiri. Oh Euro kiri ya. Euro, The Lead sama Maguire kalau Mas Rowi ya. Oh. Tapi kayak Maguire sama The Lead posisinya sama ya. Maguire sama. Kayak masih bagusan The Lead lah. Ya bagus The Lead di kanan kalau. Ya berarti itu aku pengennya Shaw cadangan dulu lah, udah hancur ya. Terus wingbacknya Amat, kirinya Dorgu tetap, tengahnya ya Ugarte Casemiro kalau nggak Maino lah. Maino Casemiro atau Maino Ugarte? Maino Casemiro sih. Ya, aku Maino Casemiro. Lebih fluid lah ya. Ya walaupun nggak ada winning ball lagi sih nanti susahnya. Ya tapi serba salah udah. Ya pokoknya antara itu lah. Depannya ya Bruno, Bumo. Ini susah nih saya kira. Kayak Sesko lah. Coba aku pengen lihat Sesko lagi lah. Coba aku pengen lihat Sesko dengan Bruno di depan. Lebih dapat umpan nggak dia? Pokoknya gini, jangan terlalu lama. Nggak jalan pun, lu menit 55 ganti. Betul. Kalau main nunggu 70, jadi impact-nya seksi tidak terlihat. Betul. Tapi feeling kalian line up berubah? Harusnya berubah. Kalau nggak berubah, konyol. Keterlaluan, Cuk. Konyol. Itu yang minta dipecat, Pak. Minta dipecat dia, udah. Pasti. Konyol. Aneh. Keterlaluan dulu itu. Berarti dia kalau dipecat dapat ini pesangon lagi? Pesangon. Pasti ya. Pasti itu udah bagian dari kontrak. 10 juta kalau kita rupiahin gede tuh. Kalau buat mereka mah kecil. Apalagi laporan keuangan itu profit berapa tuh? Iya, 600 juta lebih ya, 660-an ya. Iya. Ya nggak masalah lah buat dia ganti pelatih. Tinggal pertanyaannya, kalau anda kata beneran Amorim ini tidak sampai akhir musim, anggaplah 3, 4, 5 match dia
dirasa tidak mumpuni dan harus digantikan oleh pelatih lain, kira-kira siapa menurut lo? Nah, kemarin siapa Chris Weiler ya? Udah ada ini ya, udah ada beberapa kandidat lah. Beberapa kandidat yang dipasang di bursa taruhan ya. Siapa aja sih? Oliver Glasner itu yang di Crystal Palace ya. Crystal Palace sekarang. Terus Marco Silva ya. Marco Silva Fulham. Oh Fulham ya, bukan Wolves ya? Bukan. Oke, sorry. Terus siapa lagi sih? Sama Gareth Southgate. Mata lu gak ada Cuk. Gak ada Cuk. Southgate itu selalu ada. Sumpah? Pasti. Jim Ratcliffe itu kan ada sir-nya. Nah. Gue yakin alam bawah sadar dia tuh pasti pengen pelatih Inggris. Konyol. Cuman tetap India dia bakal serahkan ke Berada karena Berada CEO-nya. Berada bakal koordinasi sama Wilcox nih. Kalau emang nggak jalan, apa kita harus ganti pelatih atau tidak? Jadi bola di tangan mereka berdua sebetulnya. Ada 5 ya. Siapa lagi? Pochettino masuk nggak? Pochettino nggak masuk. Nggak masuk. Oh iya. Siapa lagi? Iya, gue sih. Tiga lah, Glasner. Apa? So far Glasner. Graham Potter masuk gak? Potter kan di West Ham. Bahkan mau dipecat gitu, digantiin sama. Ya mau dipecat kan? Apa jangan? Dulu pelatih nyentrik itu dari Kroasia tuh. Siapa? Dari Kroasia. Slaven Bilic. Oh iya Bilic. Iya, berita hari ini kan Potter mau dipecat ganti Slaven Bilic. Slaven Bilic itu siapa cuy? Pelatih Kroasia. Yang modelnya. Atau gue sebenarnya pertakan. Iya. Gua tahu harapan lu. Andai kata kita berandai kita mencoba membaca apa yang terjadi di masa depan. Luis Enrique nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Kalau Enrique dari PSG segoblok apa mau lepas Enrique? Oh, tapi kan dia udah menang. Xavi mungkin Zidane. Wild guess lah, your wildest guess. Enggak, gua nggak tahu Xavi enggak sih, gua Zidane juga gua nggak ini sih, gua pengennya sih itu sih Luis Enrique sebenarnya, tapi nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Yang Pochettino di mana sana? US. Pelatih timnas US. Tapi bisa dong. Iya kan? Iya. Ya, bisa aja kan sebenarnya kan. Pochettino terus siapa ya? Gue bingung Pak. Kayaknya kalau kan. Gue bingung gue. Gue nggak ada. Tapi kalau gue 5 match dipecat tuh menurut gue terlalu singkat. Tapi ini kan berandai-andai aja. Siapa yang? Jujur gue ngerasa juga terlalu singkat sih sebenarnya. Cuma kayak gue nggak ngelihat ada masa depan Cuk di Amorim Cuk. Dia bener-bener kayak bisa ke konvensi ke gini nih. Apa? Southgate bisa. Karena udah coba filosofi. Yaudah lah. Gua main ala main fun aja tuh. Enggak. Gua Southgate sih enggak sih anjing. Carrick mungkin. Enggak juga. Pasti karakter lagi waktu ini. Itu palingnya menurut gua paling masuk akal ya CP siapa? Oliver Glasner. Ya itu udah. De Zerbi juga mungkin ya? De Zerbi di Marseille dong. Ya kecuali kita buyout dia ya. Iya kan? Kecuali kita buyout dia. Itu garang itu De Zerbi. Garang Pak, De Zerbi. Garang itu De Zerbi. De Zerbi, kalau nggak Oliver Glasner lah gua. Ya, okay. Oliver Glasner juga lagi bagus ya ke Spurs ya. Kemarin dari kalahin City juga di final FA lawan Liverpool juga di ini ya kompetisi udah. Ya kayak boleh lah. Dia juga kayak tipe pelatih yang ini ya, yang adaptable lah. Bukan pelatih yang kaku. Kalau kita sekarang butuhnya pelatih yang inilah, yang lebih bisa adaptasi. Oke. Karena nggak mungkin cuy semua pelatih bagus, kayak pasti adaptasi gak sih? Pasti. Ya. Pelatih yang adaptasi, yang Pep pun adaptasi kan? Adaptasi musim. Ya makanya pasti kan adaptasi. Even Ferguson juga adaptasi kan? Berapa tahun? Ya makanya. Klopp juga berapa tahun ya? Nggak, maksudnya dia adaptasi. Dia nggak melulu formasi itu terus kan? Pep itu gaya mainnya udah beda banget sekarang. Ya makanya Cuk. Even Sabi aja juga, pokoknya yang pelatih yang adaptasi bagus lah. Jangan yang kaku banget lah. Gua nggak mau lihat pelatih kaku lagi. Itu kayaknya kalau aku lihat ya, dari andai kata ini Amorim gagal, kita tuh perlu pelatih yang high profile tapi low apa ya? Kayak Ancelotti. Nah, kayak Ancelotti menurutku. Satu itu dulu deh. 3 tahun Iya. yang bisa ngerja media, kita fokus. Jadi jajan direksi ini benar-benar bisa bangun tim ini pelan-pelan dari youth lah, benerin mungkin bangun stadion baru. Ini udah jadi Ancelotti kayak Ancelotti ya misalnya ya. Pindah mana kita ambil pelatih yang benar-benar bagus lagi. Kalau sekarang di atas kertas nggak ada Pak. Ya mungkin yang paling make sense Glasner atau Southgate. Ya kita nggak tahu. Itu pun maksudnya kita butuh pelatih yang bisa didengarin sama pemain juga ya. Kayak pemain yang respect gitu loh. Yang punya profilnya tinggi gitu loh. Iya. Dulu mungkin Tuchel ya. Tapi sekarang Tuchel dari Inggris nggak mungkin. Conte Napoli. Oh iya nggak mungkin. Jangan bahas yang di pelatih lah, Cuk. Nggak mungkin.
Conte juga 3/3 ya? Iya, 3/3. Enggak, udah itu aja. Menurut gua Kevin Gardner lah. Apa itu tadi ya? Siapa? De Zerbi. Depan itu. Oke, mari kita lihat. Nobar nggak? Nobar nggak? Jam hari apa tuh? Hari apa sih? Sabtu 11:30. Mata lu gaco. Kita bikin challenge yang susah nih. Oke. Wah, Kenny ngasih challenge apa lagi? 1000 komen. 1000 komen nobar. Nggak mungkin kan? Ya sudah. 1000 komen kalau lu akal Apa? Pak. Karena kita nggak punya nobar, 1000 komen kita nobar. Ya. Ya gua komen sebanyak-banyaknya guys. Sama guys, tebak prediksi kira-kira kalian jalannya pertandingan seperti apa, susunan line up, ketik di kolom komentar di bawah ini. Sama menurut kalian Amorim bakal sampai akhir musim apa enggak, ya? Ramein kolom komentar, kalau 1000 komen kita nobar. Tapi ini nggak usah guys, gue males nobar. Iya, sumpah cuy. Capek gua. Udah jam 11:30, saya jam 2 tuh baru pulang ke rumah lagi anjir. Aduh, capek banget. Walaupun Sabtu, enggak. Hendra juga, enggak deh Hendra. Hendra diusahakan. Diusahakan. Dia pulang tuh hari Sabtu, Minggu. Sabtu. Oh Sabtu toh? Sabtu Bisa malam. lah. Oh bisa. Tapi kayaknya enggak deh dia. Oke, itu aja guys. Thank you semua udah nonton. Semoga MU menang lawan Chelsea meskipun saya sangat pesimis. We born red. We gotta Manchester United. Bye bye. Bye.